Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Herdia, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, bidang studi fisika. Yang ketiga, Universitas Jambi dengan nomor NIK 11080204910002. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja Dimas Darul Falah, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan materi energi terbarukan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Amin. Dia Hadir. Zainabun, Hadir. Alia, Hadir. Nabila, Hadir. Putri, Hadir. Sheila, Hadir. Almira. Ada ya? Kenapa? Sakit? Oh, hadir. Dina, Hadir. Halimah, Hadir. Wilda, Hadir. Fazila, Hadir. Sifa, Husna. Baiklah, sebelum kita belajar, kita memainkan lagu wajib nasional ya. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsakan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sekarang anak ibu akan mengulang sedikit materi yang lalu. Materi yang lalu kalian sudah pelajari tentang energi. Ada yang masih ingat apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian energi terbarukan, mengidentifikasi jenis energi terbarukan, menganalisis kelebihan dan keterbatasan energi terbarukan, merancang proyek sederhana pemanfaatan energi terbarukan. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli lingkungan dan kerjasama tim. Kalian, bila setiap hari kalian menyalakan listrik dan mencas HP, apakah energi yang kita pakai itu akan habis? Enggak. Habis. Ya, energi itu tentunya akan habis. Karena itu energi yang tak terbarukan. Pertanyaannya, mengapa penggunaan energi fosil menimbulkan masalah lingkungan? Apakah energi terbarukan dapat menjadi solusi krisis energi? Energi terbarukan apa yang paling memungkinkan diterapkan di lingkungan sekitar kita? Ibu akan menampilkan video tentang krisis energi. Sekarang kalian lihat dan informasi apa yang akan kalian dapatkan ya. Silakan menonton.
lebih lanjut lagi tentang materi sumber energi dan energi terbarukan, kita akan lebih fokus. Kita ice breathing dulu ya. Terfokus, dilihat, didengar, pahami. Yes, yes. Ibu akan menjelaskan apa itu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dan digunakan untuk menunjang kehidupan manusia. Kemudian ada dua sumber energi, yaitu sumber energi terbarukan, yang kedua sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah habis jika dimanfaatkan dengan bijak dan ramah lingkungan. Contoh sumber energi terbarukan: energi matahari, yang kedua energi angin, kemudian energi air, energi panas bumi, dan energi biomasa. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami, sehingga pada akhirnya dapat habis jika terus digunakan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Contoh sumber energi tak terbarukan: minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sumber energi tak terbarukan yaitu energi matahari atau yang disebut dengan energi surya. Penerapannya yang biasa diterapkan yaitu panel surya untuk listrik rumah, sekolah, dan lampu jalan, pemanas air tenaga surya, menjemur pakaian, dan hasil pertanian. Kemudian energi angin, ventilasi alami bangunan, pembangkit listrik tenaga angin, kincir angin dengan pompa air. Energi air, PLTA untuk listrik rumah tangga dan industri, kincir air tradisional, irigasi pertanian. Energi biomasa ini dia termasuk dalam biogas, yaitu kotoran ternak untuk memasak. Kemudian briket dari limbah pertanian. Yang terakhir energi panas bumi. Contohnya yang kita terapkan di pembangkit listrik tenaga panas bumi, pemanas ruangan dan air di daerah-daerah tertentu. Daerah kita ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk energi tak terbarukan, yaitu minyak bumi, BBM, bensin dan solar untuk kendaraan, LPG untuk memasak, bahan bakar mesin dan industri, batu bara, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian industri semen dan baja. Yang kemudian terakhir gas alam. Gas alam digunakan untuk memasak, kemudian pembangkit listrik juga, dan bahan bakar industri. Dampak bagi lingkungan. Dampak energi terbarukan terhadap lingkungan yaitu mengurangi polusi udara. Kemudian energi terbarukan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibanding energi fosil. Kemudian mengurangi pemanasan global. Penggunaan energi bersih membantu menekankan peningkatan gas rumah kaca. Kemudian lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah berbahaya dalam jumlah besar. Dan dampak lokal tetap ada jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya, pembangunan PLTA dapat mengganggu ekosistem sungai dan turbin angin dapat mempengaruhi bumi yang terbang ya. Kemudian dampak lingkungan untuk energi tak terbarukan, yaitu pencemaran udara. Pembakaran bahan fosil menghasilkan asap dan gas berbahaya seperti CO2.
perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan cuaca ekstrim. Pencemaran air dan tanah. Tumpahan minyak dan limbah industri mencemari sungai, laut, dan tanah. Kerusakan ekosistem. Penambangan batu bara dan minyak merusak hutan serta habitat makhluk hidup. Kemudian masalah kesehatan manusia. Kesehatan manusia itu polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit lainnya ya. Perbandingan sumber energi yaitu untuk bagian aspeknya ketersediaan, dampak lingkungan, biaya awal, jangka panjang. Untuk energi terbarukan, ketersediaannya dapat diperbaharui. Sedangkan energi tak terbarukan, ketersediaannya terbatas. Kemudian dampak lingkungannya, energi terbarukan lebih ramah lingkungan, sedangkan energi tak terbarukan menimbulkan polusi. Untuk biayanya, energi terbarukan relatif lebih mahal, sedangkan energi tak terbarukan lebih murah. Kemudian untuk jangka panjangnya, energi terbarukan berkelanjutan, sedangkan energi tak terbarukan akan habis. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, dan itu kelompok 3. Ini ada LKPD yang akan dibagikan, yaitu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas kalian hari ini yaitu membuat untuk kelompok 1 tugasnya menyalakan api, sedangkan kelompok 2 membuat kelompok 3 ini. Sebelum kalian membuat tugas kelompoknya, Ibu ada video ini tentang kincir air. Sambil kalian nonton yang untuk kincir air, silakan.
lingkungan. Kemudian ada yang ingin menanyakan lagi? Ada. Ya, kelompok 3. Apakah listrik dari energi terbarukan bisa mati seperti listrik biasa? Tentunya bisa. Kenapa? Karena kan listrik dari energi terbarukan itu tergantung kepada cuaca. Kalau cuacanya ekstrim, maka listrik itu akan mati. Karena kan air yang dibutuhkan untuk menyalakan listrik itu kalau habis dia berarti tidak bisa menyalakan listrik lagi ya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Mengapa energi matahari termasuk ke dalam energi terbarukan? Karena sinar matahari tersedia dan tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Ya, betul. Tepuk tangan, Pak. Kesimpulan belajar kita hari ini yaitu energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan penting untuk masa depan. Sedangkan energi tak terbarukan menyebabkan banyak kerusakan lingkungan jika terus digunakan tanpa pengendalian. Itulah kesimpulan kita Hari ini. Ini ada beberapa soal yang harus kalian jawab yang sudah disediakan. Ini ada soalnya. Ya, orang. Satu orang satu ya.
pemanasan global ya. Jangan lupa dibaca-baca di rumah, belajar yang rajin biar kita lebih paham lagi tentang pemanasan global. Cukup sekian hari ini. Sebelum kita menutup pembelajarannya, kalian berdoa dulu. Baiklah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.